dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam acara pembelajaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama ketika Roh Allah ada padaku, bagian yang kedua. Kita belajar di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 dan 6. Yang pertama, ada rupa karunia, tetapi satu roh. Yang kedua, ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Yang ketiga, ada berbagai macam perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya dalam semua orang yang dikehendakinya. Ya, yang dikehendakinya. Itu kalau Roh Allah ada pada kita, maka Dia akan berikan itu kepada kita. Di dalam 1 Korintus kembali di dalam ayat yang ke-7, ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Bukan untuk si A, untuk B, bukan untuk gereja A, gereja B, bukan untuk komunitas A, komunitas B. Tidak. Tetapi untuk semua orang, untuk membangun, untuk menyemangati, untuk orang itu bisa bertumbuh, bisa mengenal Allah dalam hidupnya. Yang kedua, ya, ayat 7 dan 8. Kita melihat karunia apa saja yang Tuhan bisa percayakan kepada setiap kita. Ya, ada 9 karunia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang pertama, ya, berkata-kata dengan hikmat. Kadang kita bertemu dengan orang, wah kok ini pintar sekali ya bicara tentang hikmat Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita mengalami sendiri ketika orang ada dalam masalah. Tuhan memberikan kita kata-kata hikmat untuk menguatkan orang itu. Orang itu merasa disegarkan, merasa dikuatkan. Karena apa? Karena perkataan-perkataan hikmat yang keluar dari mulut kita untuk orang ini. Ya. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Kita kadang bertemu atau kita sendiri mengalami, tiba-tiba saja pengetahuan mengalir dalam hidup kita. Kata-kata pengetahuan itu muncul dalam mulut kita. Siapa yang memberikan itu? Dia adalah Tuhan, ya. Yang selanjutnya, ya, karunia iman. Ya, kadang mungkin kita juga yang mengalami, kita tiba-tiba memiliki iman yang sangat kuat akan sesuatu. Iman itu tidak berbicara tentang awal kita mengenal Tuhan, sudah tidak lagi. Dia bertumbuh sampai kepada kita memiliki satu iman akan sesuatu. Contoh, saya yakin saya pasti sembuh Tuhan. Nah, keyakinan iman yang seperti ini sangat dihargai oleh Tuhan. Siapa yang memberikan? Tuhan. Ya, memiliki iman, memiliki karunia iman yang sangat luar biasa. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Ya, kadang kita bertemu dengan orang, ya. Ingat ya, Allah itu adalah Allah yang fleksibel. Allah itu tidak hanya mempercayakan karunia itu satu. Kadang-kadang Tuhan bisa mengubah karunia, sesuai dengan keadaan orang. Nah, saat ini karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan diberikan kalau kita bertemu dengan orang sakit. Ya, Tuhan inginkan orang itu sembuh lewat pelayanan kita. Ya, kadang-kadang kita sendiri, tiba-tiba Tuhan ingatkan, kita harus doakan orang itu. Kita doakan orang itu sembuh. Saat itulah karunia kesembuhan Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Dalam situasi yang berikutnya, kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami masa yang sulit. Tuhan berikan karunia yang lain. Jadi tidak hanya sekedar kesembuhan. Yang kelima, karunia mujizat. Ya, kadang-kadang kita melihat dalam sebuah pelayanan, dalam gereja Tuhan, ada banyak mujizat terjadi. Ada hamba Tuhan ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Mujizat Tuhan. Bisa nggak itu terjadi pada kita? Bisa, kalau itu kehendak Allah. Nah, dan Tuhan tidak hanya itu saja, ya. Kalau kita bertemu dengan hal-hal yang kira-kira ini Tuhan akan melakukan mujizat, Dia percayakan karunia mujizat dalam hidup kita. Ya, untuk apa? Supaya orang yang kita layani, mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam pelayanan kita. Yang keenam, karunia nubuat. Ya, bisa mengetahui masa-masa yang akan datang, menyampaikan pesan-pesan Tuhan dalam bentuk nubuatan. Seperti ini akan terjadi, seperti ini, seperti saat ini corona yang terjadi. Ada banyak hamba Tuhan bernubuat tentang hal ini. Kita tidak perlu menghakimi mereka. Sok pintar, hebat, jangan, ya, karena semua itu pemberian Allah. Kalau bukan kehendak Allah, maka tidak akan terjadi sesuatu. Tapi kalau nubuat itu datang dari Tuhan, pasti nubuat itu akan terjadi.
ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Kadang kita mengalami sendiri atau orang lain, atau kita melihat ada hamba Tuhan yang memiliki karunia seperti ini. Ini luar biasa ya. Karunia seperti ini kalau kita memilikinya, Tuhan pakai luar biasa. Kita mampu membedakan, ini ada roh percinan, ini ada roh pemberontakan, ini ada roh penolakan, ini ada roh tidak setia. Ya, mampu membedakan ini roh yang datang roh apa. Itu semua adalah karunia Tuhan, mampu membedakan roh ya. Karena apa? Karena saya sendiri pernah mengalami hari ini. Allah itu berbicara, ini ada roh dalam anaknya, roh pemberontakan. Doakan supaya anak ini tidak memberontak terhadap Tuhan, tidak terhadap orang tua maksudnya. Nah, jadi itu Tuhan berikan ya kepada semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, tidak hanya hamba Tuhan yang Allah percayakan. Nah, yang kesembilan, karunia untuk menafsir, untuk berbahasa roh ya. Jadi kadang-kadang kan kalau dalam ibadah semua ini umum terjadi, bahkan yang paling sederhana yang dapat kita temui di dalam ladang pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam gereja tertentu. Ada orang-orang yang berbahasa roh, wah luar biasa sekali ya. Ada orang-orang yang berbahasa yang kita tidak pahami. Memang bahasa roh itu memang bukan bahasa manusia, yang tahu hanya Tuhan dan kita ya. Isi hati kita keluarkan ya. Bahasa roh muncul ketika kita merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat. Bahasa itu muncul lewat lidah kita. Oleh sebab itu dalam pelayanan ya, nggak usah heran ada gereja-gereja tertentu di mana umat Tuhan itu mengalami lawatan Tuhan dan mereka berbahasa roh ya. Ada karunia menafsirkannya. Jadi bahasa roh itu Tuhan juga kirim orang yang akan menafsirkan bahasa roh yang disampaikan oleh si A ini berbahasa roh. Tuhan pakai orang ini untuk menyampaikan pesan Tuhan, bahasa roh yang disampaikan oleh si A. Nah, seperti itu. Jadi ada karunia untuk menafsirkannya. Supaya apa? Supaya umat Tuhan memahami apa maksud Tuhan dari apa yang disampaikan oleh orang yang berbahasa roh ini tadi. Nah, itu luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita sendiri Tuhan percayakan 1, 2 dari 9 karunia. Bersyukurlah. Jangan untuk menjadi kesombongan, tidak. Kalau kita mulai ada sikap sombong, itu akan diambil Tuhan dan diberikan kepada orang yang lebih bisa dipercaya oleh Allah. Kalau lagi muncul lagi kesombongan kita, maka semuanya itu akan diambil oleh Tuhan. Semua karunia tadi yang Tuhan percayakan tadi ya, itu semua untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun umat Tuhan, supaya umat Tuhan ini mengalami, supaya umat Tuhan ini merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka ya. Yang pertama adalah bertumbuh ya. Umat Tuhan bertumbuh dalam keyakinan, dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Yang kedua, bertumbuh dalam kebenaran, mengerti kebenaran, paham akan kebenaran. Lewat 9 karunia roh ini Tuhan bisa kerjakan itu supaya umat Tuhan memahami, mengerti. Nah, yang ketiga, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi orang-orang percaya, umat Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan ini, mereka dapat mengenal Tuhan lewat pelayanan seperti ini. Sampai ya umat Tuhan pribadi demi pribadi itu mengalami sendiri karya Tuhan ya, penyertaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari untuk umat Tuhan ya. Mereka bertumbuh ya, mereka mendengar, tidak lagi mereka hanya mendengar apa kata hamba Tuhan, tidak lagi mereka hanya mendengar apa kata pendeta, tapi mereka merasakan sendiri, menikmati sendiri, mengalami sendiri setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Siara berkata syukur.
Bapak, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini ya Tuhan. Kami boleh belajar Bapak, bahwa ketika Roh Allah itu ada dalam hidup kami, Tuhan, kami percaya Engkaulah yang akan memunculkan karunia-karunia yang sangat luar biasa ini dalam kehidupan kami Tuhan. Jika Engkau izinkan, Engkau berikan kami 1, 2, 3 dari 9 karunia itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan kuasa Tuhan, agar dimanapun kami ada, apapun profesi kami, entah kami hamba Tuhan, entah kami hanya jemaat biasa, entah kami yang sedang bekerja melakukan aktivitas kami, karunia Allah bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi para pendengar yang ada, urapi semua Tuhan dengan kuasa Allah. Biarlah lewat apa yang kami dengar hari ini,